Baik, terima kasih Bu Desi. Selamat pagi Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian. Mari kita bersukacita, mari kita memuji Tuhan sebab kasih-Nya agung telah menyertai kita. Kasih-Nya yang ajaib telah memberkati kita. Mari kita satukan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu pembuka kita yaitu Satukanlah Hati Kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian, marilah kita satukan hati kita untuk berdoa. Selamat pagi Bapak, kita di sini semua hadir untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau masih menyatukan kita di sini. Dan Engkau juga masih memberikan kita hari-hari yang baru dan juga nafas yang baru. Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan, agar firman-Mu ini dapat meresap ke dalam hati kita Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak dan Ibu Guru dan teman-teman sekalian, sekarang kita akan masuk ke dalam pembacaan Alkitab. Mari kita semua siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan.
Pembacaan hari ini diambil dari kitab Roma 12 ayat 4-8. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikianlah juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lain, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Puji Tuhan, firman pada hari ini. Sekarang kita akan memasuki renungan pada hari ini yang dibawakan oleh Bapak Yulianus Hulu. Terima kasih, Marcel. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Sehat Tuhan semua? baik, Pak. Oke, Sehat, terima Pak. kasih. Terima kasih. Kita akan masuk dalam perenungan saat ini. Mungkin saya share dulu, mohon izin dulu untuk share bahannya hari ini ya. Sudah kelihatan, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Pak. Ya, tadi Marcel sudah membacakan Alkitab dari Roma pasal 12 ayat 4-8. Nah, kalau kita melihat tema kita hari ini, tema kita adalah berderablah satu. Untuk anak-anak mungkin kita bisa melihat ya tayangannya di sini ada super team, ada Superman. Kalau anak-anak mau milih yang mana ini? Pengennya super team atau Superman? Bisa diberi alasan? Ada yang mau menanggapi anak-anak kelas 7 sampai kelas 9? Ada? Bapak Ibu gurunya nggak usah ya. Mungkin Marcel dulu. Mau milih yang mana ya? Super team atau Superman? Berikan alasannya. Kata saya lebih pilih super team, Pak. Soalnya kita di situ bisa kerjasama, Pak. Kalau Superman kan sendiri ya, walaupun kuat dia sendiri, tapi kalau super team kita bisa bareng-bareng lawan yang satu orang itu, Pak. Oke, terima kasih Marcel. Satu lagi ya, mau minta Margareta. Halo Margareta, selamat pagi. Mungkin dikasih komentarnya, mau milih yang mana ini? Pilih yang super team karena kalau yang super team bisa bekerja sama, kalau Superman cuma sendiri. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Marcel dan Margareta. Ya, ada kalanya kita penting sekali super team dan ada kalanya juga Superman ini penting sekali. Kalau kita lihat kemarin ada video yang sangat viral ya, ketika bendera gagal dinaikkan. Terus ada seorang anak yang
menyelamatkan lah istilahnya ya, mengambil tali yang nyangkut di atas itu dengan memanjat sendiri. Mungkin ini butuh seseorang yang luar biasa. Bisa kita katakan dia adalah Superman, manjat sendiri, dan mungkin ya manjat bareng-bareng ya. Dan dia menyelamatkan. Tapi kalau kita lihat dalam konteks berderablah satu ini, maka yang dibutuhkan adalah super team. Ya, di mana kita lihat nanti gereja dipersatukan ya, dari 3 gereja menjadi 1. Ya. Mungkin ada pepatah yang mengatakan we don't need Superman, we need super team. Anak-anak dan Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau kita melihat film-film superhero ya, di sini ada yang paling menonjol di sini ya, Avengers, Justice. Nah, sebenarnya di sini yang ditonjolkan adalah timnya juga. Kalau tidak bekerja sama untuk melawan seorang penjahat, maka mereka akan gagal. Mereka akan gagal dan tidak berhasil untuk mencapai satu tujuan. Kita lihat, ini adalah seorang pencipta dari lagu Berderablah Satu ini adalah Pendeta Abdi Wijadi ya. Nah, kenapa dia mengarang sebuah lagu ini? Tujuannya adalah untuk mempersatukan GKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Dan kenapa kita harus merefleksikan ini bagi BPK Penabur? Karena kita tahu bahwa BPK Penabur ini adalah di bawah naungan dari Gereja Kristen Indonesia. Dan kita juga bisa melihat nanti keteladanan dari seorang tokoh ini, atau diistilahkan Bapak Abdi ini sebagai Panyo, bagaimana dia memperjuangkan supaya GKI ini menjadi satu. Ya, kalau kita lihat latar belakangnya, Bapak Pendeta ini, Panyo ini sapaan akrabnya adalah pendeta Angkatan Laut, pendeta pemuda GKI, dia juga menjadi pendeta musik mahasiswa, dan juga mendirikan GKI di Pulau Batam dan Bali. Nah, ini adalah sejarah kehidupannya, bagaimana dia memperjuangkan banyak hal untuk mencapai satu tujuan. Kalau dalam konteks pelayanan di gereja, maka dia adalah melayani banyak hal. Bahkan di sini menciptakan satu lagu ini adalah dikenang oleh generasi-generasi berikutnya. Dan ini adalah cikal bakal GKI menjadi satu, menjadi GKI AM istilahnya. Anak-anak kalau kita lihat tahun sekitar 70-an itu Panyo ini melayani sebagai Ketua Komisi Pemuda Sinode AM, ini tadi yang sudah dipersatukan ya, yang Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ini, dia bisa menyatukan para pemuda dulu, dimulai dari para pemuda, para remaja, sehingga nanti mereka bertekad untuk memperjuangkan satu kesatuan, supaya GKI ini tidak terpisah-pisah, tapi menjadi satu kesatuan. Tapi banyak tantangan yang harus dihadapi oleh Pak Nyo dalam mempersatukannya. Karena gereja ini kan banyak perbedaan, mulai dari latar belakang, mulai dari cara beribadah, malah ada ajaran-ajaran yang berbeda di antara ketiga gereja ini. Misalnya tentang baptis anak. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Ketika Bapak dulu ikut sidang kelas juga itu dibicarakan tentang hal itu. Itu salah satunya perbedaan. Tapi pada kemudian hari mereka sepakat untuk menyamakan persepsi tentang
baptisan itu. Jadi Bapak Ibu dan anak sekalian, dalam himne ini kita diajak untuk membayangkan bagaimana seorang prajurit, karena dia latar belakang pernah jadi pendeta angkatan laut tadi, dia membayangkan bahwa prajurit itu ibarat prajurit yang baris berbaris, ya, menyatukan langkah untuk mencapai satu tujuan. Mungkin di antara anak-anak nanti ada yang bercita-cita jadi prajurit juga ya. Ada Bu Lia? Ada yang sudah melapor Bu Lia? Semoga ya, itu pekerjaan yang mulia ya. Alumni ada, Pak. Ada ya, ya, bagus sekali itu ya. Ya, kita lihat langkahnya tegap dan serentak ya untuk mencapai satu tujuan. Itu yang diharapkan dari lagu ini. Coba kita lihat di mana di baris ketiga itu, bergandengan erat, rintanganmu berat. Kenapa harus bergandengan erat? Karena rintangan banyak sekali. Ya, kalau rintangan pada saat itu tadi yang Bapak sampaikan bahwa rintangannya adalah perbedaan organisasi, perbedaan jemaat, latar belakang jemaat, perbedaan ajaran. Kalau kita lihat sekarang, rintangan kita apa ya? Mungkin yang dialami oleh anak-anak sekarang. Tanya Tiffany dulu lah. Halo Tiffany, selamat pagi. Pagi Tiffany. Kalau menurutmu, tantangan atau rintangan yang berat saat ini apa ya untuk anak-anak remaja seperti kalian? Pelajarannya lumayan banyak, Pak, tugasnya. Oke, terima kasih. Jujur banget ya. Ya, itu rintangannya, tapi bisa ya? Bisa diselesaikan dengan baik ya? Bisa. Bisa ya? Oke, bagus sekali. Luar biasa. Selamat pagi, Ishak. Halo, Ishak. Halo. Kalau rintanganmu selama PJJ ini apa ya? Pelajarannya lumayan sulit. Lumayan sulit, terutama pelajaran apa? Pelajaran agama? Pelajaran matematika. Oh, Soalnya matematika. belajar yang baru. Oke, terima kasih. Ini curhat loh Bapak Ibu. Tapi bisa diselesaikan dengan baik ya. Walaupun rintangan berat, tantangan berat. Nah, sekarang minta Ken ini. Halo Ken. Peter Hadi ya? Ya. Tadi udah dengar ya rintangannya. Iya. Ya, solusinya kalau melihat tadi rintangan itu, bagaimana solusinya ya supaya bisa mengatasi masalah itu? Istilahnya di sini bergandengan tangan. Apa yang dilakukan selama ini? Silakan. Ya misalnya kalau banyak tugas sulit, ya jadi diselesainya ya pas lagi sudah dibagi tugas, jangan ditunda-tunda, langsung dikerjain. Kalau ditunda-tunda jadinya menumpuk. Oke, langsung dikerjakan ya, nggak boleh ditunda-tunda. Luar biasa ya. Mungkin satu lagi ya, mau cari yang kalau Bu Nona, Bu Aren nggak? Halo Bu Aren. Banyak yang tutup kamera ya. Nggak apa-apa lah. Ari. Ari siapa ini? Halo Ari. Bentar. Atau ganti nih. Ganti aja ya. Rifka. Halo Rifka. Kameranya ditutup ya. Halo Rifka. Iya, Gangguan sinyal? enggak. Oh iya. Bisa kasih solusi untuk menghadapi rintangan selama ini atau tantangan selama PJJ ini? Silakan.
Nak, coba nyalakan kameramu. Kalau memang nggak ada gangguan. Rifka dengar? Iya, Pak. Oke, silakan. Ada gangguan, Rifka? Tidak, Pak. Oke, silakan. Atau harus ditulis dulu ya? Enggak. Enggak ya? Kalau Pak Esra itu nulis dulu baru jawab. Silakan, Rifka. Oh, mic-nya ya. Silakan. Bingung jawabnya? Nanti saya minta Pak Hasto kalau enggak. Pak Hasto jawab. Siap, Sir. Oke, Pak. Rifka mengalami tantangan selama ini enggak? Selama PJJ ini? Kadang. Kadang. Nah, solusinya gimana? Solusi mengatasi tantangan itu? Kayaknya gangguan mic ini ya. Oke, terima kasih. Oke, satu lagi lah ya, yang sudah buka kamera aja. Gak susah namanya ini. Minta Manuela, ini siswa ya, Manuela Brenda. Selamat pagi, Brenda. Selamat pagi. Mungkin bisa dikasih solusi mengatasi tantangan selama ini, gimana? Gimana? Pada malu-malu, Bulia? Bisa? Sebenarnya udah ada jawabannya itu. Cuman pada malu. Oke, kalau tidak, terima kasih Rifka, Brenda. Ya, tantangannya banyak sekali ya Bapak Ibu. Masa PJJ ini mungkin tantangan lain ketika kita di rumah terus, duduk, belajar, itu kan tidak bersosialisasi secara langsung dengan teman-teman, itu juga tantangan ya. Tapi kalau kita juga memakai media lain untuk berkomunikasi, ya bisa diatasi juga. Ya, di sini juga ada dalam syairnya Kristus adalah kepala gereja. Sebenarnya mau mengatakan di sini bahwa untuk menyatukan yang berbeda tadi dibutuhkan karya Kristus. Kalau tidak melibatkan Kristus maka tidak akan bisa terjadi. Itu yang dikatakan di sini. Ketika Kristus kepala gereja, maka Kristuslah yang mengatur, berkarya, sehingga Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan orang-orang, terutama GKI tadi. Nah, kalau kita lihat sekarang, banyak perbedaan-perbedaan. Dan Pak Nyo mengatakan bahwa perbedaan itu adalah sebenarnya sesuatu yang berharga. Supaya di dalam perjuangan itu, kita harus bersatu
dan semoga lagu ini memberi semangat bagi kita untuk memperjuangkan kesatuan di tengah keragaman. Kalau di sekolah kan banyak sekali keragaman ya. Keragaman etnis, keragaman agama, keragaman budaya, dan lain-lain ya. Nah, ini harus satu. Jadi kita jangan sampai menjelekkan yang lain, nanti itu akan memicu konflik dan bukan bersatu, malah memperpecah. Sehingga terjadi perpecahan. Nah, kalau kita lihat, ajakan dari pencipta lagu ini, dia mengatakan sebenarnya bahwa kita jangan fokus pada perbedaan-perbedaan yang ada, tapi kita fokus pada tujuan bersama, yaitu menyatakan karya Kristus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Memperjuangkan sesuatu untuk melayani sesama kita sesuai dengan tema kita tadi. Dan visi misi BPK Penabur juga tercermin di situ ya. Menjadi berkat, peduli pada sesama. Dalam bacaan tadi yang sudah dibaca oleh Marcel di Roma 12 ayat 4 sampai 8, Rasul Paulus mengingatkan pada kita supaya kita yang sudah diberi karunia oleh Tuhan itu, karunia itu jangan kita salahkan. Jangan kita salah gunakan. Tapi karunia itu kita pakai untuk membawa kebaikan, melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin banyak perbedaan di antara kita, tapi perbedaan itu kita gunakan untuk saling melengkapi. Gitu ya anak-anak. Jadi kalau ada perbedaan di dalam satu kelas, supaya perbedaan itu saling melengkapi. Jangan sampai dijadikan untuk memicu atau merendahkan orang lain. Kita lihat di sini bahwa pencipta lagu ini, dia mau mengajak kepada kita bahwa supaya kita selalu memandang Kristus, supaya Kristus itu melalui Roh Kudus membimbing kita untuk menyerukan berderaplah satu, bertegaplah langkah. Lalu perenungan hari ini kita diajak supaya kita berderaplah satu, berderap satu langkah, satu tujuan untuk mencapai cita-cita, baik di lingkungan sekolah, di rumah, dan di masyarakat, untuk mewujudkan satu visi dan misi kita untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan memberkati kita pada hari ini. Amin. Baik, terima kasih Bapak Yuliana Sulus telah membacakan renungan pada kali ini. Jadi Bapak, Ibu, dan teman-teman, mari kita merespon firman Tuhan dengan memuji Tuhan, dengan menyanyikan "Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku". Tuhan Yesus
Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, mari kita berdoa syafaat yang akan dipimpin Bapak Yulianus. Silakan Pak. Ya, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, pada pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu, di mana Engkau ya Tuhan mengingatkan kami untuk menggunakan karunia yang telah Engkau anugerahkan pada kami, supaya karunia itu kami gunakan untuk kebaikan sesama kami, untuk melayani orang-orang yang ada di sekitar kami. Pakailah kami ya Tuhan, supaya kami selalu menghargai perbedaan, keragaman yang ada di tengah-tengah kami, terutama di lingkungan sekolah SMP WPK Penabur Tasikmalaya. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah SMP WPK Penabur Tasikmalaya. Mungkin banyak program-program yang sudah dirancang, supaya Tuhan berkati itu semua, berkati tim yang sudah disiapkan atau panitia-panitia, supaya segala program yang sudah dirancang bisa berjalan dengan baik, supaya Engkau berikan kekuatan pada kepala sekolah, belia, dan para wakil, itu juga Bapak Ibu guru, karyawan, supaya mereka tetap bersinergi untuk mencapai satu tujuan, untuk memberikan yang terbaik untuk melayani di tempat kerja di SMP PK Penabur. Berkati juga anak-anak kami ya Tuhan, kelas 7, 8, dan 9. Supaya Engkau melindungi, menyertai, memberikan kesehatan, bukan dari hal-hal yang tidak baik, supaya mereka tetap sehat, bisa mengikuti kegiatan proses belajar dalam setiap harinya ya Tuhan, sehingga mereka tetap sukacita untuk meraih cita-cita mereka. Mungkin ada persiapan-persiapan yang dilakukan untuk menjelang pembelajaran tatap muka, supaya Tuhan juga berkati, sehingga proses ini bisa berjalan dengan baik. Dan berkati juga orang tua siswa di dalam usaha, di dalam pekerjaan mereka, supaya Tuhan berkati semua, sehingga mereka semakin menyadari akan kasih Allah, penyertaan Tuhan, walaupun di masa-masa sulit ini. Tapi kalau Tuhan memberkati, memberi pertolongan, maka segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Ibu pengurus yayasan, baik di pusat dan terlebih-lebih di Kota Tasikmalaya ini, supaya berikan hikmat, supaya mereka bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat dalam
situasi saat ini supaya kami semua Tuhan bisa menjalankan tugas dengan baik untuk melayani di bidang pendidikan ini. Mungkin kami ya Tuhan, ada yang mengalami kelemahan tubuh, ada yang mengalami pergumulan, mungkin pergumulan dalam keluarga, pergumulan dengan orang-orang yang ada di sekitar kami, atau hal-hal yang lain yang membuat kami lemah, patah semangat. Itu semua kami serahkan ke dalam kuasa tangan Tuhan, supaya Tuhan yang memulihkan kami dan menguatkan kami, memberi motivasi kepada kami, sehingga kami bisa menjalankan tugas kami dengan baik. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara, pemerintahan kami supaya Tuhan berkati mulai dari pusat sampai ke daerah, dan berkati kota Tasikmalaya supaya kami Tuhan tetap dalam perlindungan Tuhan, sehingga situasi pandemi ini semakin menurun dan kami bisa beraktivitas seperti biasanya. Supaya pemerintahan di kota kami ini bersungguh-sungguh untuk menjalankan tugas untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat di kota ini. Bila doa kami ya Tuhan, ampuni kami dari segala kesalahan yang telah kami lakukan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Baik, terima kasih Bapak Yulianus Hulu. Sekarang saya akan memasuki ke yang berikutnya adalah kita semua memiliki keunikan dan perbedaan masing-masing, dan semua itu adalah anugerah Allah. Semua saling melengkapi, semua saling memperkaya. Mari kita bertolong-tolongan, mari kita bergerak bersama, sebab kita semua satu di dalam Tuhan. Kita nyanyikan kita satu dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Hujan, air, dan matahari Tuhan berikan semuanya. Bulan bintang memuji-muji, memenuhi semesta. Bulan bintang memuji-muji, memenuhi semesta. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita masuk ke dalam sesi berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita kini dan selama-lamanya. Haleluya, amin.
Demikian renungan pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian yang sudah mengikuti renungan pada pagi hari ini. Terima kasih. God bless you. Baik, demikianlah kebaktian kita hari ini. Terima kasih kepada Bapak Yulianus Hulu yang sudah memimpin dalam firman Tuhan hari ini. Terima kasih juga kepada Marcel yang sudah juga membantu di dalam pelayanan hari ini menjadi liturgos. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan anak-anak yang sudah mengikuti ibadah dengan hikmat. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada Miss Renita. Baik, terima kasih Miss Desi. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi siswa-siswi sekalian. Pada kesempatan di pagi hari ini, sebagaimana kita tahu, kita kedatangan dua rekan guru baru. Ya Bu Lia ya, ada Pak Firdaus dan ada Bu Loisa. Mungkin langsung ke sesi perkenalan saja, mungkin Bu Lia atau gimana Bu? Baik, terima kasih Bu Renita. Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anakku terkasih. Hari ini kita kebaktian dan kebaktian hari ini cukup istimewa karena ada acara tambahan ini ya. Anak-anak terkasih, kalian tentu kemarin mungkin cukup heran, Bu Nona ngajarnya banyak sekali gitu ya, karena memang kita tahu Bapak PS sudah pensiun. Nah, ternyata setelahnya ada lagi kondisi yang membuat kita harus berpisah lagi ya. Nah, pada tahun ajaran ini, Bu Nona ada usaha baru gitu ya, anak-anak ada usaha baru, ada kesibukan baru yang sulit bagi Bu Nona jika tetap bergabung dengan kita, gitu anak-anak. Sehingga Bu Nona mengajukan pengunduran diri karena ingin fokus pada usaha yang dikerjakan oleh Bu Nona. Jadi tidak ada kasus apapun dalam hal ini ya anak-anak, ya memang karena Bu Nona cukup repot untuk menjalankan usaha sambil membimbing kalian. Oleh karena itu, Bu Nona ingin fokus. Nanti Bu Nona akan menjelaskan lebih lanjut tentang hal ini ya anak-anak. Nah, karena Bu Nona akan melakukan tugas yang lain, maka harus dilimpahkan juga tugas tersebut. Nah, untuk saat ini akan bergabung dengan kita yang akan meneruskan tugas dari Bu Nona yang kemarin, yaitu Bapak Firdaus dan Ibu Loisa. Ibu Loisa sudah ada ya? Halo Ibu Sudah Loisa. ada, Bu. Oh ya, oke. Nggak ada, tadi ada tuh. Oh sudah ya, maaf anak-anak ini karena memang Ibu Loisa lagi di perjalanan karena mau tes PCR. Untuk memastikan nanti juga ketika dites semuanya aman. Baik, mungkin untuk lebih enaknya, sebenarnya Ibu sangat tidak suka sih dengan perpisahan gitu ya. Memang hari ini ada perpisahan dan juga ada temu, tetapi Ibu sangat berharap ini hanya perpisahan dalam PJJ saja, bukan perpisahan untuk IHLAYAI. Nah, saya persilahkan dulu kepada Bu Nona. Mungkin Bu Nona, dipersilahkan Bu. Selamat pagi Bu, terima kasih. Saya juga sangat sedih sekali Bu kalau berbicara perpisahan ya Bu, karena nggak bisa diungkapin kata-kata ya Bu. Selama 2 tahun ini saya berterima kasih kepada anak-anak semuanya yang sudah hadir di sehari-harinya Miss ya. Miss hari ini mau pamit ya, pamit dalam artian bukan pamit untuk berpisah, tapi hanya di PJJ saja ya. Buat anak-anak yang lainnya, buat
guru-guru yang lain, teman-teman Miss semua di sini. Miss sangat berterima kasih sekali untuk 2 tahun ini sudah menerima banyak sekali kekurangan ya yang Miss belum bisa kasih yang lebih pada teman-teman semuanya. Bu, belum bisa apa-apa lagi, Bu. Tapi Miss di sini hanya bisa minta maaf kalau misalkan ada kata-kata atau yang perbuatan yang kurang enak pada anak-anak Miss semuanya. Miss minta maaf yang sebesar-besarnya. Cukup, Bu Lia. Terima kasih Bu Nona. Banyak kenangan indah dan banyak hal yang telah Bu Nona tinggalkan di SMP BPK Penabur. Saya mengucapkan terima kasih dan saya juga bersyukur Bu Nona bergabung dengan kami. Banyak sukacita yang Ibu tinggalkan di SMP BPK Penabur dan kiranya itu tetap akan menjadi sukacita kita bersama dan juga tali silaturahmi kita janganlah terputus. Ya, kita berpisah baik-baik dan kedepannya kami sangat mengharapkan tetap baik-baik dan seperti itu ya Bu Nona ya, kita tetap ketemu dan saya mohon maaf juga jika selama dalam 2 tahun ini saya banyak salah, banyak kurang dalam pendampingan dan sebagainya ya Bu Nona ya. Dan semoga usaha Bu Nona berjalan dengan baik lancar, berkembang dengan baik sesuai dengan harapan, keluarga juga selalu sehat, terutama ayah kiranya yang Bu Nona dampingi juga semakin hari semakin sehat dan semakin baik ya Bu Nona ya. Saya mewakili rekan-rekan juga, mohon maaf jika banyak hal yang kami lakukan tidak berkenan bagi Bu Nona dan mungkin juga banyak ganjalan Bu Nona dari kami, sungguh mohon dimaafkan. Baik, pada pagi hari ini saya juga mengucapkan selamat datang pada Pak Firdaus dan Ibu Loisa. Terima kasih juga menyambut hal ini dan bergabung dan mungkin anak-anak bisa mengenal wajah dari Pak Firdaus dan Ibu Loisa. Mungkin Pak Firdaus bisa buka masker sebentar, waktu aman untuk buka masker ya. Sebentar nanti kalau Bu Loisa kita lihat posisinya baik atau tidak untuk buka masker. Saya persilahkan pada Pak Firdaus untuk memperkenalkan diri. Oke, terima kasih untuk Bu Natalia untuk kesempatannya di pagi hari ini. Untuk memperkenalkan diri saya mau berpantun sedikit. Oke, naik kereta ke kota Tasik jalan-jalan. Jika tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk berkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Firdaus Saritonang. Nanti boleh panggil Firdaus karena memang kebetulan belum menikah. Kemudian dari kota Medan, tepatnya di kota Kisaran. Nantinya Bapak harap kepada anak-anak Bapak kelas 7, 8, 9, mari sama-sama kita semangat dalam memulai awal yang baru kita dalam pembelajaran. Walaupun Bapak tahu pasti sangat bosan ya karena udah hampir 2 tahun, tapi Bapak harap kita sama-sama bergandengan tangan untuk memberikan kontribusi kita kepada SMP BPK Penabur Tasikmalaya kita. Oke Bu, itu yang boleh saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Firdaus. Baik anak-anak, mungkin kalian heran, Bu Nona kami kemarin mengerjakan sendirian. Maka sungguh terima kasih sekali Bu Nona. Kemarin Bu Nona 36 jam mengerjakan semua. Dan tugas yang 1 orang ini dibagi menjadi 2 dengan untuk Pak Firdaus dan Ibu Loisa. Baik, saya persilakan Ibu Loisa untuk memperkenalkan diri dan jika memungkinkan untuk buka masker mungkin sebentar saja Bu, setelahnya dipasang lagi supaya anak mengenal. Iya,
Nah, boleh terus Bu. dipasang lagi, Ibu. Iya, dipasang lagi enggak apa-apa sih, Bu, kalau Ibu tidak sendirian. Ya, lagi di ini Bu, di kendaraan nggak apa-apa Bu. Nah, selamat pagi semuanya untuk Bapak, Ibu guru dan juga siswi semuanya. Selamat pagi, salam kenal. Kalau katanya ada pepatah yang bilang ya kalau tidak kenal maka tak sayang. Nah, kalau ini sebelum kenal kita harus sayang, apalagi pelajaran ya. Kalau untuk Ibu sendiri kenal dulu nih baru sayang. Nah, semoga dalam kasih kita bisa saling mengasihi nanti satu sama lain, mau dengan gurunya dan juga dengan siswanya. Walaupun perpisahan dengan Bu Nona pasti sedih, kita mulai awal yang baru. Bu Nona jangan dilupain, tetap diingat, tetap sayang juga, karena Bu Nona udah baik mendidik di sana juga. Salam kenal dari Ibu, nama Ibu Luisa Simamora, bisa dipanggil dengan Miss karena Miss juga belum menikah. Bisa dipanggil dengan Miss. Salam kenal ya Bapak Ibu dan juga untuk siswa-siswi sekalian. Terima kasih. Demikian. Baik, terima kasih Ibu Loisa dan Bapak Firdaus. Dan terima kasih juga atas kehadiran Bu Nona pada kebaktian pada pagi hari ini, Bu Nona. Dan harap Bu Nona nggak langsung juga keluar ya Bu Nona, karena memang ada beberapa hal yang mungkin kita belum lakukan bersama gitu ya Bu ya. Mungkin itu, sungguh terima kasih sekali lagi, terima kasih pada Bu Nona atas semuanya selama 2 tahun ini. Terima kasih Ibu. Baik, saya kembalikan lagi pada Bu Renita. Baik, terima kasih Bu Lia. Baik, terima kasih juga kepada Bu Nona ya, Bu, atas semuanya, atas didikan, dedikasi selama kurang lebih 2 tahun kepada kami. Kami menyambut juga kehadiran Pak Firdaus dan Bu Loisa sebagai keluarga besar SMP BPK Penabu Tasikmalaya. Baik, apakah ada yang akan diinfokan kembali Bapak Ibu? Saya diserang sebentar. Selamat pagi Bapak Ibu Guru, khusus Bu Nona, selamat pagi Bu Nona. Terima kasih sudah bergabung di SMP BPK Penabu 2 tahun. Semoga kedepannya Bu Nona bisa lebih sukses lagi di tempat usaha yang baru. Dan pesan kami, jangan lupakan kami. Terima kasih dan selamat datang kepada Pak Firdaus dan Miss Loisa. Sebenarnya saya ingin mengumumkan tentang ekstrakurikuler yang waktu itu di form disebutkan ekstrakurikuler dimulai tanggal 1 September. Ada ralat, jadi kita akan memulai ekstrakurikuler di hari Senin depan, jadi tanggal 6. Jadi supaya semuanya tidak tanggung, artinya yang Senin Selasa kita bisa mulai melakukan bersama-sama. Itu aja. Terima kasih pengumuman dari saya, Miss Ren. Baik, terima kasih Bu Budi. Ini saya menambahkan sedikit Bu Renita berkaitan dengan eskul ini. Anak-anak, Ibu sangat mengharapkan kalian memilih eskul ini dengan sungguh-sungguh dan kalian berkomitmen untuk menyelesaikannya dalam waktu 1 tahun. Ibu harap kalian memang memilih sungguh dari apa yang kalian suka, entah itu model sukanya besar atau sedikit, tapi pilihlah dengan sepenuh hati dan jalanilah dengan sepenuh hati dalam 1 tahun ini. Ibu sangat mengharapkan yang 1 tahun kemarin yang telah berjalan ya, banyak anak yang kemudian mengatakan memilih karena nggak ada pilihan lain. Ibu harap jangan begitu. Dari ada 7 eskul yang kalian pilih, mana yang bisa kalian jalani 1 tahun, perlu kalian pikirkan sungguh dan sungguhlah jalani untuk menambah kompetensi kalian selain pembelajaran di kelas gitu ya anak-anak. Seberapapun modal kalian, lakukanlah itu supaya memang kalian mendapatkan keterampilan lain selain pembelajaran akademik. Dan juga ini untuk mengasah kalian mengolah waktu dan sebagainya. Nah, ini ada waktu spare 1 minggu untuk kalian mengatur lagi jadwal les dan sebagainya, sehingga eskul dapat kalian ikuti dengan baik. Nah,
eskul akan dimulai Senin minggu depan, karena kemarin memang diumumkan tanggal 1, tapi setelah dipikir kembali, oke lah mungkin kalian perlu menyesuaikan dengan jadwal les. Jadi kita akan mulai Senin depan. Ibu sangat mengharapkan komitmen kalian untuk mengikuti eskul ini dengan baik. Terlepas dari apapun alasannya, mari dicarikan solusi terbaiknya. Baik, mungkin itu Bu Renita, terima kasih. Dari saya, Miss, sebentar. Silakan Pak, mangga Pak. Masalahnya di chatnya di disable, jadi saya nggak bisa tulis di situ. Untuk anak-anak ini informasi untuk skill coding ya, karena kan ada beberapa yang nanya, ini kan perlu diinformasikan. Skill coding yang akan dimulai untuk pengajaran ini baru lagi, nggak meneruskan yang kemarin, sehingga kelas 7, 8, 9 bisa ikut bareng. Ya. Harinya hari Rabu, jadi bisa ikut bareng. Itu ya kita dengan tema belajar bersama Python. Kita akan belajar coding dengan bahasa Python ya, Python language. Nah, jadi cuma syaratnya harus punya laptop atau PC ya, karena kita akan installnya di situ. Nggak bisa sementara ini Bapak tidak memberikan dengan secara mobile dengan HP atau tablet. Jadi syaratnya harus punya komputer, PC dalam hal ini ataupun laptop. Itu mungkin yang bisa diinformasikan. Silakan kalau yang berminat serius kita belajar bareng ya dengan belajar bahasa Python ya. Python, kalau kalian bisa searching dulu apa itu Python, kalau kita akan belajar bersama ya. Itu syaratnya satu, yaitu punya PC, punya komputer, punya laptop, dan punya kesungguhan untuk ikut ya. Kelas 7, 8, 9 silakan boleh. Ya karena kita baru sama-sama, kelas 8, 9 juga belum tahu ya. Jadi bareng dari nol kita mulai belajar dari nol. From zero to hero. Ya, oke, thank you. Iya, thank you Pak. Baik, Bapak-Ibu sekalian, ibadah kita sudah selesai. Dan kita akan melanjutkan ke proses PJJ. Selamat pagi, selamat belajar, salam sehat semuanya. Salam buat keluarga di rumah, sehat-sehat semuanya ya. Selamat pagi semuanya. So, kita mau sesi foto dulu mungkin ya sebentar. Ya, kasih foto.